akan kasih sayang dan setiamu. Karena semuanya itu Engkau yang sudah menetapkan. Dan Engkau membiarkan kami mengetahui, mengerti, dan menetapkan. Maka dari itu Tuhan karuniakan kepada kami, anak-anak-Mu di tempat ini, mengerti akan isi hati-Mu, sehingga mereka menetapkan dan memilih yang benar di hadapan akhirat-Mu. Sehingga mereka tidak salah jalan dan mereka menyesal dan tidak dapat diulangi lagi. Terima kasih Bapa akan kasih sayang dan setiamu dan anugerah-Mu. Karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Pada hari ini saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu mempunyai rencana yang indah. Saya tadi duduk di sana dan saya berdoa. Dan Tuhan menyatakan, kamu lihat Tuhan berkata, aku mengasihi anak-anakku di tempat ini. Tetapi ingatkan, bahwa kalau engkau sudah ada di tempat ini saudara, tidak jaminan bahwa engkau ikut dalam perahu berlayar ke surga. Saudara masih bisa kesempatan untuk meninggalkan. Maka dari itu Tuhan menyatakan kepada saya, saat ini waktunya sudah tidak lama lagi. Artinya bukan berarti nanti Tuhan datang. Belum tentu saudara, jangan salah terima lo ya. Lalu kalau saudara mau belajar sendiri, mulai nanam biji, firman ditanam, lalu dialami, membutuhkan waktu puluhan tahun lagi. Terlambat saudara. Lalu Tuhan mengatakan, kamu lihat kalau Tuhan mendidik anak-anak muda ini seperti kamu, kata Tuhan pada saya, butuh waktu berapa? 33 tahun. Wah, keburu habis. Maka Tuhan berkata, sekarang ini waktunya adalah apa? Seperti zaman sekarang ini. Tanaman bunga, batangnya. Nah, saudara punya batangnya, ambil carang-carang yang sudah punya orang lain yang sudah berhasil, itu tempel-tempelkan, maka satu tanaman ini bisa berbunga macam-macam. Diapakan itu? Diapain dong? Ini orang yang bukan dicangkok. Kalau dicangkok itu kan dipotong, ditempelin, bukan. Satu, ini batangnya satu. Ini saudara pernah lihat toh? Batang, terus bunganya banyak. Ini bunganya katalia umpamanya merah, jambon, terus kombinasi merah sama putih. Loh, ada yang putih. Itu diapain toh? Ditempel. Ditempel itu kan mati nanti, cuma sebentar. Ini enggak, ini hidup saudara. Disetek. Tapi seteknya itu jadi saudara mengambil yang orang lain punya, yang sudah jadi. Jadi nanti bunganya satu, bunganya bisa macam-macam. Nah, ini masanya Tuhan berkata. Sudah tidak lagi seperti dulu, harus benih. Tidak keburu, kata Tuhan. Kenapa saudara? Karena sedang dibuat, ini memang benar. Bahtera Nuh ini sedang dibuat. Saudara mungkin turut buat. Benar? Tapi jaminan kamu ikut di dalam enggak?
Yang buat perahunya Nuh itu dulu di atas gunung itu ikut masuk dalam perahu enggak? Hah? Enggak. Apa Nuh enggak kasihan? Turut buat loh. Sebabnya apa saudara? Sebab yang turut membuat dia hanya dapat upah, tetapi dia bahkan tidak bisa mengerti dan bahkan dia menilai Nuh itu orang gila. Bikin perahu kok di atas gunung, kapan bisa nurunin? Zaman itu tidak ada trailer. Jadi tidak bisa saudara. Di atas gunung yang tinggi, bukan yang rendah, yang tinggi lagi. Ini orang sinting, tapi yang turut kerja karena dibayar, dia ikut, seneng. Maka dari itu saudara, saudara jangan hanya ikut bangun, tapi saudara harus ikut masuk. Tidak ketinggalan, rugi kamu. Dengar, ngerti, diberitahukan bahwa akan ada air bah, akan ada banjir besar, tetapi apa? Nonsen. Maka dari itu kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 mulai ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Perhatikan saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada orang umum, bukan kepada orang-orang di jalanan, kepada murid-muridnya. Sekarang saudara boleh tanya, saudara ini muridnya Yesus enggak? Loh, saudara ini ngaku muridnya Yesus atau anaknya Yesus? Ayo, saudara ngaku siapa? Murid mana? Pasti ada dua. Yang satu sebagian bilang murid, yang satu bilang anak. Kamu ini, saudara, kalau kamu mengatakan aku anak, itu tandanya kamu masih bayi. Sebab saudara bertobat pertama kali, itu saudara dan saya diangkat anak. Diangkat anak. Jadi saudara dan saya sejak itu secara rohani baru lahir. Kalau sudah ikut Yesus berapa tahun, tetap merasa anak terus. Itu namanya anak bayi tapi kelihatannya gede. Sebab apa saudara? Sebab saudara harus belajar urutannya ini. Anak, kemudian kalau sudah mulai besar, mulai membaca Alkitab, mulai mau mengerti, itu harus mulai melayani. Mulai belajar pelayanan. Lalu kalau mulai belajar pelayanan, itu berarti mulai jadi murid enggak? Mulai jadi murid. Jangan anak terus, sebab kalau anak terus itu nuntut. Nah, selama ini saudara hidupmu nuntut terus enggak? Enggak, mungkin bilang, enggak Pak, cuma minta. Nuntut enggak? Minta. Beda lagi sama menghimbau. Beda. Kalau menghimbau itu pacar. Kalau minta itu anak. Nah, maka dari itu saudara harus sadar, hidup kekristenan itu anak mulai melayani, belajar, terus harus jadi seorang hamba. Hak-haknya mulai dicopot. Baru itu jadi budak belian, lulus, baru Tuhan berkata, engkau sahabatku. Jadi belum ada yang berani itu ya. Aku sudah sahabat Tuhan, berani? Tidak berani, saudara. Sebab saudara tidak akan berani mengatakan itu karena apa? Yang mengatakan harus dia, bukan penilaian saudara. Dia yang berbicara, luar biasa. Maka dari itu di sini kata Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan.
bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Perhatikan sampai di sini lebih dahulu. Kalau Tuhan mengatakan ada seorang kaya yang mempunyai bendahara, bendahara itu menghamburkan uang tuannya. Nah, kalau dikatakan menghamburkan uang tuannya itu dipakai untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri, saudara? Hah? Untuk diri sendiri. Perhatikan ayat ini nanti. Dipakai untuk dihamburkan uang tuannya untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin saudara tidak merasa bahwa ternyata ini adalah saudara-saudara. Saudara dipakai Tuhan sebagai bendahara, bukan perkara uang saja. Perkara karunia, perkara kepandaian, perkara kecantikan, perkara kepintaran, perkara kegagahan. Nah, kamu pakai untuk orang lain atau untuk dirimu sendiri? Ayo, pinter untuk nolong orang lain atau untuk supaya jadi juara sendiri? Kaya untuk bermewah-mewah atau untuk orang lain? Untuk orang lain disiapkan. Milik siapa sih kecantikan saya ini? Untuk judulnya, untuk Tuhan, atau untuk semua orang? Yang ini perempuan-perempuan yang merasa dirinya cantik. Laki-laki yang gagah, ganteng. Untuk siapa? Untuk dirinya atau untuk orang lain? Wah, alasannya bilang, untuk orang lain. Supaya saya punya pacar banyak. Karena untuk orang lain. Jadi pacarnya 10, 12. Karena apa? Untuk semua 12 orang. Untuk orang. Padahal saudara, untuk dirinya sendiri. Saudara tahu? Menghambur-hamburkan. Ada seorang muda di Jakarta. Kalau saudara dan saya, waduh, saya lihat sayang saudara. Benar-benar sayang. Tinggi, gagah, ganteng, pintar lagi. Aduh, pintar. Sudah segalanya tidak ada cacatnya. Lulusan Oxford, Inggris, master, tidak ada cacatnya. Pacarnya mulus juga. Wah, saya bilang ini sih ciptaan Tuhan yang satu pasang yang sempurna. Saudara tahu? Waktu saya diundang, saya berdoa, saya kaget, saudara. Dia berkata begini, Pak, tolong doain dong, Pak. Ini yang laki begini, yang perempuan begini. Kurang apa? Wah, saya bilang sempurna. Menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Bisa menciptakan orang yang begini. Pinter, gagah, tinggi. Disuruh berdoa apa? Tidak tahu. Suruh doakan pikirnya supaya ini jadi pasangan yang sempurna. Berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Aku udah ngerti. Lalu Tuhan bilang gini. Kamu lihat yang laki itu. Apa Tuhan? Minggu depan tak bawa pulang. Apa? Kamu kan tidak tahu. Itu di bawah kemul, itu di bawah selimutnya. Itu dalamnya itu rusak. Kanker. Loh. Gak mau kasih kesempatan. Terlalu sempurna. Untuk siapa? Dirinya sendiri. Maka dari itu saudara, hati-hati saudara. Dan kemudian saya kaget, saya bilang, loh Tuhan terus nih, kasih tahu. Anak muda, siapkan dirimu. Kamu mau masuk neraka atau masuk surga? Saya bilang. Dia bilang, ya masuk surga om. Mengucap syukur, minta ampun.
Dan karena kamu tidak lama harus pulang. Waduh, tangis-tangisan saudara. Tidak ada jalan lain. Sudah ditetapkan. Hanya tinggal beberapa hari saja. Maka dari itu saudara, engkau harus ingat senantiasa bahwa sekarang ini waktunya sudah amat singkat. Nah dari itu saudara, kita kerap kali membatasi akan apa? Kehendak dan rencananya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepadamu, saudara harus tahu bahwa Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa, sudah diukur satu-satu. Tetapi saudara harus sadar bahwa yang dikaruniakan kepadamu, baik harta, baik kekayaan, baik kepinteran, baik kecakapan, kecantikan, semua itu adalah anugerah Tuhan. Saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Hati-hati. Sebab kita kerap kali membayangkan, memikirkan. Nah, ini terjadi di Peru. Pada waktu daerah itu dikepung oleh pemberontak dengan senjata lengkap. Lalu gereja itu dikatakan, kamu harus keluar dari daerah ini. Atau saya bunuh semua. Dikasih waktu 3 hari. Kemudian berdoa mereka. Tapi Tuhan menyatakan, tinggal tenang. Nah, jadi kalau dapat firman gitu kan pikirannya terus dikembangkan ya. Pasti Tuhan buat mujizat. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan hindarkan. Pasti Tuhan lindungi. Wah, mantap saudara. Tetapi pada waktu 3 hari kemudian sudah dikumpulkan lagi semua jemaatnya dan pendetanya. Bagaimana? Kita tetap tinggal tenang. Oke? Kalau gitu dimulai saja. Lalu pendetanya lebih dahulu. Bukan jemaatnya, pendetanya. Disuruh duduk, diikat, dibawa ke lapangan, ikut semua saudara. Belakang gini kumpul jemaatnya, terus tentaranya di belakang semua. Silakan menonton. Duduk, bawahnya dipasangi dinamit yang besar. Jemaatnya sembahyang toh. Dalam nama Yesus, dinamitnya mesti nih nggak nyala, ya dah. Siapa bilang? Terus mesti nih nggak apa-apa. Siapa bilang? Pasang saudara. Semua jemaatnya jadi nangis. Tentaranya sorak-sorak. Meledak. Kursinya kelihatan tinggal sepotong. Wasapnya tebal. Nangis semua. Bentaranya sorak-sorai. Tapi setelah asapnya turun, mulai kelihatan tangannya pendeta. Kok ada tangan? Nah, pikirnya penglihatan. Mau berangkat ke surga, dapat penglihatan. Turun lagi. Pendeta nih. Ketawa. Haleluya. Pasti gak percaya, nangisnya diem. Yang sana tentaranya sorak-sorak juga diem. Tetap berdiri di tanah. Nggak ngambang, kalau roh ngambang. Di tanah. Tuhan luar biasa. Yang berhamburan kursinya. Sama talinya. Nah, saudara tahu? Siapa yang gantian bersorak? Jemaatnya. Wah, haleluya. Terus tentaranya kabur. Kenapa? Lah dinamit jadak mempan, apalagi ditembak. Kabur. Ini baru satu. Loh ini jemaatnya semua bagaimana? Kabur. Saudara, kita kerap kali tidak bisa ngerti. Kita maunya apa? Tuhan melindungi, Tuhan beracara, ya kan? Tapi tidak mau ngalami dah.
Makanya ikut Tuhan itu mesti saudara belajar benar-benar. Sebab ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Kalau sedang alami, ngerinya setengah mati, saudara. Tapi nanti kalau sudah berhasil, baru sedep. Luar biasa Tuhan. Maka dari itu jangan batasi kuasa Allah. Maka dari itu saudara kita perhatikan. Kalau bendahara ini diberikan tanggung jawab, diberikan semua yang Tuhan sediakan buat engkau dan saya, ingat senantiasa bahwa engkau dan saya hanya bendahara, pengerja. Makanya Tuhan pesan kepada kita di dalam Lukas 17 ayat 10 apa? Tuan dan hamba. Ayat 10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Perhatikan saudara. Saudara dan saya harus selalu ngomong kepada jiwamu. Aku adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang ditugaskan kepadaku. Semua adalah karya Tuhan. Kalau aku berhasil, kalau aku mendapatkan sesuatu hasil, itu bukan aku. Tapi karena dia punya rencana di dalam aku. Sehingga saudara tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan, jatuhnya pemimpin-pemimpin semua mencuri kemuliaan Tuhan. Merasa berhasil. Maka dari itu saudara kita harus benar-benar menghayati. Karena waktunya sudah amat singkat. Dan Tuhan berkata, pada waktunya akan ada pengaduan dari orang lain. Dan bendahara itu harus mempertanggungjawabkan. Pertanggungan jawab itu nanti diminta oleh Tuhan setiap saat ada pengaduan. Maka dari itu saudara, engkau akan lihat orang lain di sekitarmu. Bagaimana menilai engkau. Bagaimana mereka mengadukan kepada Tuhan apa yang engkau telah lakukan. Dan itu yang akan engkau terima. Lalu Tuhan itu berkata selanjutnya kepada mereka, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ada waktunya kalau itu sudah engkau pertanggungjawabkan, belum engkau cari jalan keluar, engkau sudah harus mendapatkan ancaman di PHK. Dan engkau harus tinggalkan semua-semuanya. Maka dari itu jangan merasa itu milikmu. Karena engkau dan saya hanya seorang hamba yang diberikan semuanya karunia itu. Tapi saudara harus waspada. Mengapa Tuhan Yesus di sini berkata bendahara yang cerdik? Mengapa dikatakan di sini ayat 8? Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab, ini kata-kata Tuhan Yesus, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Perhatikan saudara, kita harus belajar ini benar-benar. Supaya saudara dan saya jangan kebalik. Sebab Tuhan Yesus yang ngomong ini. Jadi ini adalah kelemahan anak-anak Tuhan yang jarang diperhatikan. Kita kerap kali jadi orang Kristen yang enak-enak terus, nuntut terus dari Tuhan secara tidak sadar. Bukankah Tuhan kuasa? Bukankah Tuhan maha kasih? Bukankah Tuhan pengampun? Tapi tidak diperhatikan yang menjadi bagian kita itu apa? Maka saudara ketinggalan dari anak-anak dunia. Anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya. Padahal hukum Allah berkata apa? Kasih Allah Tuhanmu dan kasih sesama manusia. Kita hanya satu arah. Tapi terhadap sesama manusia kita salah. Kurang cerdik.
Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk kita saja, tetapi untuk sesama manusia. Orang Kristen kerap kali kurang, saudara. Kurang apa? Ya kurang ngerti bahwa apa yang diberi oleh Tuhan kepada kita itu harus dipakai untuk sesama manusia. Jadi kalau saudara umpamanya, contohnya, ini kenyataan-kenyataan yang dialami. Bapak saya itu dulu dia merajai mebel di Jepara. Lalu pada satu saat ada gereja membangun gedung, minta bantuan. Nah, karena bapak saya itu mebel, nah, pendetanya datang kepada bapak saya, dia bilang, "Om, tolong Om pesen kursi untuk gereja ini seluruhnya." Oh ya, bagus. Wah, diukurin, lalu dibikinkan semua, saudara, komplit. Ternyata saudara, sampai waktunya pendetanya tidak bisa bayar. Tidak bisa bayar, ditagih. Bapakku. Lalu dia dibuat Tuhan, dia nagih seluruh kota, tidak dapat uang 1 sen. Jadi kota di tempat-tempat yang punya barang dia itu sudah laku tapi belum pada bayar. Dibuat Tuhan begitu. Sehingga dia akhirnya tidak dapat uang toh. Akhirnya paling akhir pergi ke gereja. Ke pendeta itu, "Pak pendeta, mana uangnya bayar bangkunya?" Waduh, pendetanya nangis, saudara. "Waduh, maaf Om, belum punya duit Om. Sedikit saja dulu." Ya, sedikit itu apanya? Yang saya jual apanya Om? Saya tidak punya apa-apa. Nah, kalau tidak ada punya apa-apa kok pesen dulu. Nah, tetapi sebaliknya, hal yang dialami pendeta ini dipakai Tuhan untuk menguji ayah saya. Karena apa, saudara? Ayah saya merasa itu milik dia, itu barang dia, itu semua milik dia. Akhirnya dia pulang ke hotel, dia jam sembahyang. Loh, ayah saya itu jago sembahyang loh, saudara. Rajin sembahyang, baca Alkitab, rajin. Tapi ikatannya sama duit, rajin juga. Jadi pada waktu dia sembahyang gitu, Tuhan ngomong, saudara. Persi gereja itu berikan saja. Kan aku sudah memberkati kamu banyak. Kok kamu tagih? Wah, pada waktu sembahyang, dia jawab apa? Ya Tuhan. Udah. Besok nagih, tidak dapat balik lagi. Ke gereja itu, saudara. Harusnya ke gereja itu kan ngomong sama pendetanya toh. "Pak pendeta, sudah tidak usah bayar, beri." Ya toh? Enggak, nagih lagi. Saudara, pendeta nih saking malunya dijual kenapa? Langsung diberikan cuma 1/10. Ya demikian diterima uangnya, pulang. Tuhan ngomong sama dia, "Karena kamu tidak menurut dan kamu mau menerima uang 1/10, aku akan ambil semua harta bendamu dalam waktu singkat." Dalam waktu 3 bulan kemudian, ayah saya bangkrut, habis ludes kes tanpa 1 sen. Bagaimana mungkin? Karena apa? Tuhan yang ngatur dunia. Saya bilang, "Pak, bagaimana Pak?" Dia cuma longok-longok kayak orang sinting. Dia bilang gini, "Bagaimana mungkin ya? Uang 7 turunan tidak habis kok." Habis. Miskin. Tanpa uang 1 sen. Saya bilang, "Pak, bagaimana? Habis Pak?" Wah, saya dimarahin, saudara. Karena apa? Saya seorang anak yang pada waktu itu turut memperingatkan dia. Karena Tuhan bilang, "Peringatkan ayahmu. Kalau dia tidak lepaskan ikatannya dengan uang, kekayaannya, dalam waktu 3 bulan aku bikin habis." Saya bilang, "Pak, Tuhan berkata, kalau engkau tidak lepaskan kekayaanmu, ikatan dengan kekayaanmu, dalam waktu 3 bulan kamu akan habis." Dia langsung ketawa, saudara. Dia bilang, "Kamu anak kecil, Tuhan ngomong, Tuhan ngomong." Bagaimana ngomongnya? Begitu, wah. Nah ini loh, saudara. Orang kaya itu susah masuk
surga. Orang pinter susah masuk surga. Jadi orang kaya pinter double susah. Tapi saudara tahu lebih susah lagi pendeta masuk surga. Sama pelayan-pelayan Tuhan. Itu lebih susah saudara. Kenapa? Sebabnya Tuhan berkata, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang ngerti banyak dituntut banyak. Makanya hati-hati. Pendeta itu ngerti banyak saudara. Baca Alkitab terus. Sebab hidupnya dari Alkitab. Ya toh? Tapi kadang-kadang sadar. Kalau mau khotbah, mikirnya gini. Apa ya yang diberikan kepada jemaat? Yang menyenangkan jemaat. Yang bisa menarik. Hati-hati, itu penyimpangan. Tuhan kerap kali tunjukkan kepada saya. Tuh lihat tuh, kasihan hambaku. Tuhan tegur, aku sudah tegur berkali-kali. Tak nurut. Karena apa? Karena keakuannya. Saudara tahu? Musa jatuh karena teledor kata-katanya. Di alam maut itu ada pendeta dan jemaati. Sebabnya apa? Jalan ke surga itu sempit. Kalau ikut-ikut rombongan. Saudara harus doakan dia. Karena kalau kamu tidak doakan dia, akhirnya dia jatuh. Kamu turut tanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Maka dari itu saudara, engkau harus benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau orang-orang dunia, kenapa dikatakan Tuhan dia lebih cerdik terhadap sesamanya? Terbalik daripada anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan, ayat 3, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu yang memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Kenapa bendahara yang tidak jujur ini dipuji cerdik? Karena saudara, dia menggunakan uang tuannya untuk memberi kepada orang-orang supaya orang itu baik sama dia. Nah, ini kebalikan daripada anak-anak Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan kalau diberi berkat, dia merasa, dia lupa bahwa itu barang titipan. Harusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama. Jadi kita kerap kali tidak memakai itu kalau tidak sesuai dengan kehendak dan keuntungan kebaikan kita. Coba contohnya saudara. Saudara disuruh membangun rumah, bantu rumahnya orang lain. Tapi orang lain itu justru tidak ada hubungan dengan saudara. Kalau itu saudaramu, kalau itu saudara seimanmu, saudara mungkin bilang, ya bisa. Karena dia utang budi nanti sama saya. Ngerti saudara? Kita kerap kali tidak mau nurut Tuhan. Segala sesuatu, saudara harus nurut Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, ada satu rahasia yang saya sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu percaya kepadaku, maka aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Dua hal ini hati-hati saudara. Sebab ini adalah satu rahasia yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya.
Seperti yang tertulis di dalam Matius 11. Supaya saudara dan saya bisa menjadi lebih daripada seorang pemenang, rahasianya justru di dalam Matius 11. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Rahasia apa yang disembunyikan? Yang tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi dinyatakan oleh Tuhan kepada orang kecil. Orang kecil itu adalah orang yang rendah hati di dalam ayat ini yang dikutip. Bukan orang kecil yang bagaimana, orang yang rendah hati. Orang yang kecil itu tidak punya apa-apa, menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Karena Alkitab berkata juga, berbahagialah orang yang miskin, karena ia yang punya kerajaan surga. Saudara, ini rahasianya begini. Saudara dan saya, di dalam Yesus, itu beda sama kuasa gelap. Setan bilang apa? Manunggal. Jadi satu. Manunggal itu satu. Bukan aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, tapi apa? Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Itu manunggal. Kalau di dalam Yesus, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Tetap dua enggak? Kalau Yesus berkata, aku di dalam kamu, tetap dua enggak? Nah, ini hati-hati, saudara. Sebab tambah lama, itu tambah tipis. Enggak bisa membedakan. Saya pada waktu ketemu, setelah pengasingan 3 bulan bersama dengan Tuhan, tidak ngomong sama siapa-siapa, hanya ngomong sama Tuhan, sendirian, makan cuma sehari sekali. Lalu hari terakhir, saya ketemu Tuhan Yesus. Sebelumnya ketemu Tuhan Yesus, ketemu setan dulu. Setan itu persis Tuhan Yesus. Ngomongnya, rambutnya sampai ujung kaki. Kecuali apa? Tangannya disimpan. Dia ngomong nggak gini, ditaruh belakang. Nah, itu memang wataknya Tuhan Yesus juga kerap kali gitu. Tuhan itu kalau ngomong kerap kali tangannya di dua-dua taruh belakang. Gini. Ngajar ya gitu, jalan-jalan gini. Jadi waktu saya ketemu, dia muncul, saya bilang, Tuhan Yesus kok datang? Saya ngomong, Tuhan Yesus datang. Lalu dia datang, saya ngomong sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus tak sembah ya. Jangan cepat-cepat nyembah. Sudah dikasih tahu Roh Kudus, jangan cepat-cepat nyembah. Nggak ngerti, saudara. Karena apa? Hubungan antara roh dan jiwa itu harus benar-benar satu. Saudara pernah ngalami? Di gereja bilang, dalam nama Yesus, haleluya. Nanti dalam mimpi ketemu setan, Raisa menyebut Yesus. Lalu, gak bisa. Ngalami? Itu tandanya jiwamu sama rohmu gak satu. Saya tadi pagi jam 4:04 sebelumnya bangun, saya dikasih lihat Tuhan. Saya dengar nyanyian itu. Nyanyian itu berkata, aku butuh kasih-Mu Yesus. Ku perlu kasih-Mu Yesus. Waduh Tuhan, kalau tidak ada kasih-Mu, bubar ini. Bubar sungguhan. Itu harus saudara tahu. Sebab saya kerap kali gini, Tuhan, engkau kan tahu toh kalau Iin anakku itu nanti mbok pakai toh jadi penginjil ya. Nah, kenapa mbok suruh sekolah arsitek di Belanda? Tuhan jawabnya apa? Aku maunya gitu kok. Ya saya sukaku toh. Dia bilang, aku mau apa ya sukamu. Tinggal kamu mau nurut atau enggak. Enggak mau? Ya, silahkan jalan cewek. Toh gue sing bonyok. Dia nurut enak. Oh ya sudah sukamu maunya gitu. Nah saya makanya itu santai saja saudara. Relax. Hello kata Agung loh ya. Wong aku ini nggak bisa bahasa Inggris. Aku cuma niru-niru flow. Memang kata-kata itu lebih enak daripada mengalir. Saudara tahu,
Kuncinya Tuhan berkata adalah kerendahan hati. Kapan kerendahan hati itu bisa diterapkan dan itu merupakan hasil maksimal? Kapan? Dan bagaimana saudara melakukan? Nah ini. Kita kerap kali kerendahan hati tahu. Tetapi pengeterapannya tidak bisa mengerti. Sehingga saudara tidak pernah mencapai. Saudara ini hidup di dunia enggak? Warga negara Indonesia enggak? Tapi saudara warga negara surga apa enggak? Iya, nah itu. Jadi kerajaan surga itu ada di sana maupun di sini. Karena Tuhan berkata kerajaan surga ada di antara kamu. Nah, pada waktu saudara naik ke surga, saudara di dalam Yesus, di dalam kerajaan surga di sana nanti, kalau sudah mati, saudara di dalam Yesus atau Yesus yang di dalam saudara. Kalau saudara nanti mati itu loh, masuk surga itu kamu di dalam Yesus atau Yesus di dalam saudara? Hah? Kamu di dalam Yesus, Yesusnya gede. Tapi sementara di dalam dunia sekarang, Yesus di dalam kamu atau kamu di dalam Yesus? Yesus di dalam kamu. Kenapa? Karena kamu sudah bisa melakukan sendiri, umpamanya mandi, pakai pakaian, makan. Mosok kamu bilang, Yesus aku mau makan. Enggak toh ya. Mosok kamu bilang, aku mau pakai pakaian. Yesus tolong aku pakai pakaian. Ya enggak toh ya. Nah, tetapi Alkitab berkata, kerajaan surga ada di antara kamu. Jadi di dalam dunia, saudara ini punya luar biasa. Luar biasanya apa? Apa yang kamu lakukan sendiri bisa, kamu tinggal di dalam hati bilang gini, tolong aku Tuhan. Nah, ini yang saudara tidak pernah lakukan. Yang saudara bisa lakukan, saudara tidak pernah bilang, tolong, enggak toh. Karena apa? Sudah bisa. Ayo, ibu-ibu masak. Bilang, pernah ngomong, tolong Tuhan. Enggak pernah udah. Kenapa? Biasa. Masak nasi goreng ya begitu itu. Salah saudara. Kuncinya saudara untuk mencapai nanti saat saudara di dalam kesulitan supaya Yesus yang lebih gede, ini yang saudara salah. Belum lakukan dari sebelum bayar. Bayarnya, saudara selama saudara hidup di dunia, Yesus ada di dalam diri saudara. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus menyadari kamu butuh Yesus. Karena apa? Karena itu yang dinamakan kerendahan hati. Selalu menyadari, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Saudara perhatikan contohnya. Saudara makan. Tak pernah toh? Tolong Tuhan. Tak toh? Malah terima kasih Tuhan. Coba makanan itu nyelip masuk ini paru-paru bodol nanti. Bisa saudara. Saudara, apa saja kamu harus ngomong. Tuhan tolong aku. Saudara naik kendaraan di jalan, tolong Tuhan. Itu namanya rendah hati. Sebab saat Yesus ada di dalam kamu, kamu selalu minta tolong dia. Dan kamu berkomunikasi dengan dia. Itu tandanya rendah hati. Kamu membutuhkan dia setiap saat. Nanti saatnya kamu menghadapi masalah yang sukar, yang engkau tidak dapat mentekel secara manusia dan akal, Yesus otomatis bertindak buat kamu. Sebab kamu mengatakan, Yesus, Tuhan, tolong. Dia nanti kerajaan surga ada di antara kita. Membesarkan diri. Dia menjadi benteng. Dia menjadi perisai. Nama Yesus menjadi kota benteng dan pertahanan. Ini rahasianya. Sehingga orang Kristen itu sebetulnya apa? Relax. Gak usah mikir-mikir. Santai. Apapun nanti toh Tuhan bertindak. Loh, kenapa saudara? Sebab saudara membedakan mana yang aku bisa, mana yang engkau tidak bisa. Gak bisa. Sebab apa yang akan terjadi? Gak tahu saudara. Lebih-lebih kalau kamu nanti setan menyaru seperti Yesus. Malaikat terang. Gak bisa ngerti saudara.
Saya pada waktu itu ketemu, Tuhan, manggut-manggut tak panggil Tuhan ya, gini manggut-manggut. Ya, kurang ajar kan? Mau tak sembah, Roh Kudus bilang, jangan teman-teman sembah, aku tidak nyembah, saudara. Padahal aku tahu saya itu Yesus. Roh Kudus saya sudah bergaul karib dengan Roh Kudus, saya nurut dia. Dia yang tahu, saya tidak ngerti kalau itu setan. Nah, saya cuma nurut aja, tidak boleh nyembah ya, wis, ora tak sembah. Cuma tetap saya panggil Tuhan loh. Tuhan kok datang manggut-manggut gini. Iya. Ada apa sih Tuhan? Ngomong lagi. Bisa nyebut nama saya. Persis kata-kata Tuhan itu. Takwanya persis Tuhan itu. Saya kalau dipanggil Tuhan tuh Yusa. Aku dipanggil Tuhan ya gitu. Tuhan. Saudara kalau manggil Tuhan biasanya Tuhan gitu dah. Coba, kamu manggil bapakmu apa? Pak, bisa toh? Enggak, kamu akrab. Pak. Betul enggak? Oh iya. Aku bilang Tuhan dulunya gitu, Tuhan. Sekarang lama, Tuhan, ora ngono ah Tuhan. Yo ngono. Oh Tuhan itu lucu kok saudara. Lucu kadang-kadang itu wah lucu nih luar biasa benar. Suka guro. Suka bikin ketegangan lagi. Tuhan itu wah aku sampai heran-heran. Nah itu pada waktu itu saya bilang, kok datang sih Tuhan ada apa? Yusa. Sama. Ya ada apa? Yang didik kamu siapa? Aku bilang, engkau? Loh bayangin saudara, kurang ajar. Engkau? Yang ngajar kamu siapa? Engkau. Yang manggil kamu siapa? Ya engkau. Iya, kalau kamu sudah diajar, dididik dan dipanggil, kamu harus berjanji kepadaku. Kamu melakukan firman Tuhan dengan benar. Hebat toh? Hebat saudara. Rohani. Alkitabiah. Saya suruh janji melakukan firman Tuhan dengan benar. Oh Alkitabiah. Bagus. Saya di sini akal saya bilang apa? Logis. Saya tidak sadar, saudara. Kalau saya bilang logis, itu berarti saya melakukan firman Tuhan dengan apa? Kekuatanku sendiri. Tipisnya luar biasa. Maka dari itu, pada waktu itu, saya mau jawab, saya sudah biasa. Selalu minta pertolongan Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, ya logis ya. Kalau aku mesti janji untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Roh Kudus ngomong, jangan cepat-cepat jawab. Kaget aku. Loh, ada apa Tuhan? Yang pertanyaannya sama loh saudara. Yang didik kamu sama? Tuhan Yesus. Yang ngajar kamu sama? Tuhan Yesus. Yang manggil kamu sama? Tuhan Yesus. Sama persis. Tapi penangkapannya beda. Dia ngomong begitu, saya disuruh janji. Roh Kudus ngomong begitu, Roh Kudus nanya. Jadi, kalau segala-galanya itu Tuhan Yesus, pikir harusnya bagaimana? Mikir aku. Loh iya, yang manggil dia, yang ngajar dia, yang bikin dia. Kok aku yang suruh janji? Kebalik ya Tuhan Roh Kudus. Kamu janji apa enggak? Dia yang harus garansi saya, kok saya yang janji. Nah, jawab. Oh, saya sudah tahu gitu, keluar kurang ajar saya. Saya langsung tuding dia. Panggil Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus, gak lucu ya? Kurang ajarnya keluar. Cuma aku sampai gini, aku kok kurang ajar ya Tuhan? Untung sih kurang ajar itu setan. Untung loh saudara, Tuhan itu maha tahu. Karena Roh Kudus memimpin. Saya berkata, tidak lucu Tuhan. Aku yang janji, kamu garansi aku. Langsung muncul Tuhan Yesus asli. Bingung saudara, dua. Yang mana ini? Rambutnya sama, matanya sama, semua sama. Cuma tangannya yang satu bilang, Iblis. Dia langsung sini, lengannya kelihatan lubang. Iblis, lu. Nah ini asli. Dengar jawaban hambaku. Aku yang jamin dia dan bertanggung jawab apapun yang dilakukan hambaku,
Aku yang bertanggung jawab. Jawabannya itu, ya sudah, bilang. Aku bilang, loh Tuhan, ini tahu persis ini Tuhan Yesus. Saya bilang, loh Tuhan, kok engkau boleh dia nyaru seperti kamu? Dia minta izin mencobai engkau. Saudara tahu? Perhatikan ayat firman Tuhan. Kalau saudara dan saya diberikan karunia-karunia itu lalu Tuhan menggerakkan saudara berikan kepada orang lain yang tidak seolah-olah tidak ada kepentingannya, itu ujian. Rela enggak kamu? Kalau kamu tidak rela, kamu akan rugi. Memang kelihatannya kita rugi memberi. Seolah-olah semuanya itu sepertinya terbuang. Tapi itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Untuk sesama. Untuk anak Tuhan yang lain. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita. Ujian. Makanya saya pertama diuji. Gagal saudara saya. Saya dulu itu mata duitan. Diuji. Ada orang datangnya Pak, besok jam 10 ya Pak. Ada Pak, tolong doain. Karena saya ke notaris tanda tangan. Nanti Bapak dapat berapa? 100 juta. Itu tahun 89. Gede itu. Semalam gak bisa tidur. Gara-gara mikir, cepet tiaw. Pagi-pagi sembahyang Tuhan bilang, Yusa, kenapa gak bisa tidur? Bayangin gituin saudara. Nggak dimarahi. Mikir Tuhan. Nah, ngerti dah gue. Apa? Matamu masih mata duiten toh. Nah, ini makanya gue tak kasih duit banyak. Itu karena gue masih mata duiten. Nggak sadar toh kamu rasanya nggak mata duiten. Sudah nggak rasanya Tuhan. Nyatanya kalau banyak kok ya masih ya Tuhan. Kalau sedikit enggak ya. Saudara juga begitu toh ya. Kalau banyak ya toh, moso. Ya masih saudara. Lalu Tuhan bilang, ngerti kamu masih? Besok jam 10 dibatalin saudara. Orangnya marah sama saya. Pak, kamu tadi malam sembahyang enggak? Sembahyang. Lah kalau batal? Saya bilang, lah saya yang salah. Kenapa? Aku mata duitan. Loh, kenapa Pak? Gak bisa tidur semalam. Oh, kamu sih. Dibatalin sekarang. Terus kemudian diuji lagi saudara 93 3 tahun diuji lagi. Pilih Yusa. Ini ada duit 50 juta sama 190 juta. Di bel. Pak Yusa, ya di depan saya ada duit 50 sama 190 juta. Silahkan pilih Pak. Pilih yang mana? Kenapa? Demikian kamu pilih, saya kirim hari ini. Wah, ingat saudara, cepek tiaw. Wah ini sudah pek kau tiaw. Wah, 2 kali itu. Saya bilang, enggak. Tuhan, aku hambamu. Berapa yang aku harus ambil? Melintas di sini. Hamba Tuhan dapat cuma 1/10. Loh ini kok 50? Ini 20% Pak. Ini 80. Oh ya, saya cuma 25 juta. Sudah ambil kembali yang lain. Yang 25 juta kasihkan hamba Tuhan yang lain. Selesai, tutup ceklek, Tuhan baru ngomong. Lulus. Saudara. Dah lulus, terus langsung dikasih. Enggak. Jangan, wah dek lulus langsung dapat. Enggak. Nunggu lagi. Tahun 98. Tahun 98 baru bilang Tuhan, kalau engkau mau tuh gampang aja lah. Aku pada waktu ke surga itu jalanannya itu Mas. Kalau perlu Tuhan butuh sedikit cuma kerikil lah pendakan lah. Kerikil surga itu loh murni. Wis kantongku cukup lah. Ngomong kecil loh Tuhan aku. Saudara, sembahyang selesai, Pak. Ya, mau cari Pak Yusa? Ya, saya baru kirim duit, Pak. Berapa? 400 juta. Buat apa? Buat Pak Yusa. Buat apa? Nggak tahu.
Nanti dulu, tak sembayang. Tuhan ini buat apa? Duit 400 juta. Katanya kerikile kon nendang. Wis tak tendang bingung. Loh, kok tendang tenanan toh Tuhan? Loh, kok tendang tenanan toh Tuhan? Loh, lah aku gak guyonan, tendang tenanan. Kerikil, saudara. 400 juta. Lah kamu minta apa? Batu mestinya ya toh? Apa kantuk, tama. Mata duitan. Saya bilang, aduh Tuhan, engkau kok sungguhan loh. Kamu makanya saudara, sembayang itu Tuhan lihat apa? Hati. Gak usah sampai. Wah, aku kadang-kadang dia sembayang itu sambil jalan-jalan. Tuhan juga ngomong, Tuhan aneh mbak ya. Tuhan ngomong saudara. Tuhan tuh lucu nih luar biasa. Lalu aku cuma guyonan bilang, sedikit Tuhan, kerikilnya tendang. Nah, ditendang sungguh. Jam 3 sembayang aku bilang, Tuhan, kamu mau tuh, loh, enggak minta, cuma menghimbau. Di surga, kamu sembayang di sini, di surga, kamu sembayang dengan pikiranmu sama kamu sembayang dengan mulutmu, cepat mana? Ayo. Kamu sekarang di dunia, kamu sembayang, Tuhan, gebor-gebor. Sama kamu diem. Tuhan, kamu bilang, cepat mana? Cepat di pikiran, saudara. Satu. Kedua, suaramu yang di sini teriak-teriak, di sana tidak kedengeran. Pikiranmu di sana menggaung. Terutama apa? Kalau itu suaranya di sana tuh kayak orang teriak. Pada saat apa? Saat hatimu dengan segenap hati tertuju kepada Tuhan. Minta dengan sangat. Itu di sana itu kayak orang teriak-teriak. Tahu? Makanya saya sembahyang itu diem aja. Menghimbau gitu aja langsung Tuhan bilang. Luar biasa Allahku. Tapi kalau suruh nyalurin, salurin. Jangan bilang, puji Tuhan, kantongi dewe. Nah, salah. Ada ujian. Maka dari itu saudara, belajar firman Tuhan. Maka engkau akan melihat. Orang Kristen harus belajar cerdik untuk sesama. Berkat Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya pakai. Untuk apa? Untuk membangun persahabatan. Makanya ayat ini berkata di dalam ayat 16, ayat 31, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Pergunakan mamon untuk mengikat persahabatan. Jangan bersahabat dengan mamon, tapi pakai mamon sebagai alat untuk mengikat persahabatan. Karena mamon merupakan berkat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sebab saudara masih hidup di dalam dunia, saudara membutuhkan uang. Tapi saudara pakai untuk mengikat persahabatan, bukan menjadi berhala, bukan memperbudak saudara dan saya. Tapi mamon dipergunakan sebagai alat untuk mengikat persahabatan dengan sesama manusia. Itu yang Tuhan mau. Dan kalau nanti mamon sudah tidak dapat menolong, artinya di dalam Yesus masih ada di dalam diri saudara. Saudara diberi perlengkapan mamon, saudara diberi perlengkapan pengetahuan, saudara diberi perlengkapan kecantikan dan kesehatan dan kegagahan. Kalau nanti itu sudah mentok Roh Kudus, kamu diterima di kemah abadi, kamu akan dituntun siapa bagianmu. Tidak bisa mengatasi, Tuhan masih bisa mengatasi untuk saudara dan saya. Itu kekristenan saudara. Hidup kekristenan lebih daripada pemenang. Karena apa? Tidak pernah bisa kalah. Kalau saudara rendah hati bergantung kepada Roh Kudus. Setiap tindakan tanya Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus. Maka pada waktu menghadapi bahaya besar,
kamu akan terhindar. Karena apa? Roh Al-Kudus akan mengarahkan. Yesus menjadi besar. Nama Yesus menjadi benteng dan perisai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Rahasia ini buat mereka, tapi tergantung daripada mereka. Seperti tangkai bunga itu. Mereka mau mengambil, mau mencocokkan, mensetek ke dalam batang dirinya, maka pada waktunya akan berbunga. Bunga-bunga yang berwarna lain akan indah pada waktunya. Tidak hanya satu bunga, tidak hanya satu warna, tapi satu pohon menjadi anak Yesus, menjadi bermacam-macam warna dan bunga. Keharuman menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Kaya karata syikita kaya karata syukutukoye kekia karata syuk. Yesus, hamba mohon jangan ada yang ketinggalan. Kami masuk dalam bahtera-Mu. Kami mau berlayar ke surga. Pada waktu nanti banjir besar datang, tidak melanda kami. Tuhan, hamba-Mu merindukan. Jangan ada yang ketinggalan. Kami mau bersama-sama membangun. Kami mau bersama-sama membuat. Tuhan, Engkau kasihani. Kau pilih anak-anak-Mu di tempat ini. Yesus, ya karata syakata kaya karata syakata. Yesus.